Jemaat sekalian ya Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 121. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama, saya baca perikopnya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, perikop ini adalah sebuah nyanyian atau mazmur seorang pemazmur yang melakukan suatu ziarah atau perjalanan yang kita kenal adalah perjalanan seorang musafir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini juga sering sekali dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Bahwa kita di dunia ini adalah kita seperti seorang musafir. Seperti seorang yang sedang melakukan suatu perjalanan di dalam dunia. Semakin hari, semakin kita berjalan menuju kepada tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal di surga yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu kalau baca nanti di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 13, 14, di sana dikatakan Tuhan berkata bahwa Abraham, Sarah, mereka adalah pendatang di bumi. Kenapa? Tujuan mereka adalah kota Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa di dunia ini adalah hidup kita bukan permanen. Amin. Hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita adalah pendatang di dunia ini. Ya, kita pendatang di dunia ini. Kita bukan pemilik dunia ini. Kita hanya seperti seorang musafir, seorang peziarah yang sedang melakukan perjalanan. Tujuan kita bukan di sini, tetapi tujuan kita di kehidupan yang kekal, di surga yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur ketika ia melakukan perjalanan? Di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang mereka alami. Dicatat di dalam Mazmur 84 ayat 7 bahwa terkadang mereka harus melewati lembah baka di dalam perjalanan. Tetapi mereka terus berjalan terus, tidak menjadi hambatan bagi mereka. Apa itu lembah baka, Bapak Ibu Saudara? Lembah baka itu adalah gambaran kehidupan yang mengalami kekeringan. Gambaran kehidupan yang ada kesukaran, ada duka cita. Lembah baka itu adalah lembah kekeringan. Tidak ada air di sana. Kalau melewati di sana, kemungkinan orang tidak akan lolos. Karena kehidupan tidak ada ditemukan di sana. Dan itu menjadi realita kehidupan kita hari ini Bapak Ibu ya. Betul ya. Dalam perjalanan kita hari ini, virus corona kita jalan ini kadang-kadang menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Betul ya. Dalam situasi hari ini Bapak Ibu Saudara, muncul ketakutan, muncul kecemasan. Karena kita sedang melakukan perjalanan. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang cemas. Karena masa depan bagaimana? Prediksi tahun 2022. Apakah corona terus berjalan? Bagaimana prediksi ekonomi? Bagaimana prediksi sosial? Sosial sekarang kan kita jaga-jaga jarak semua ya.
karena takut-takut terkena virus begitu. Semua para pengamat bicara dan kita dengar supaya memberi keyakinan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberikan satu penerangan kepada kita bahwa hidup akan datang, ada suatu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ziarah seorang pemazmur di dalam 121, dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Bapak Ibu Saudara, pemazmur coba lihat di sekelilingnya. Dia lihat gunung yang tinggi. Dia lihat lembah yang begitu dalam. Dia lihat di sekelilingnya. Dan kalau lihat nanti Bapak Ibu Saudara, dia di ayat 2 dia kontraskan gunung-gunung yang ada, dia kontraskan dengan Tuhan yang menciptakan gunung-gunung itu. Dia bilang bahwa dari mana datangnya pertolongan? Ketika ia melewati lembah Baka. Bapak Ibu Saudara, gunung-gunung itu dulu dipercaya bahwa dapat memberikan kekuatan. Nah, hari ini juga ada banyak orang yang mempercayai gunung tertentu, betul ya? Di Jawa, di Sumatera, di pulau saya, di Pulau Nias ada banyak orang yang mempercayai dan beriman kepada gunung tertentu. Bahwa gunung ini mampu memberikan saya pertolongan, mampu memberikan saya kekuatan, mampu memberikan saya keuntungan. Dan banyak orang Bapak Ibu Saudara dengar kesaksian, dan termasuk ada beberapa mereka bilang hamba Tuhan begitu. Mereka berdoa berpuasa di gunung tertentu. Terus setelah pulang nanti di waktu tertentu, maka katanya mereka dapat penglihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dengar itu saya ragu-ragu, bahkan saya tidak percaya. Kok berdoa di gunung? Gunung itu ciptaan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mungkinkah gunung ini bisa memberikan pertolongan kepada saya? Mungkinkah dia memberikan perlindungan kepada saya di tengah-tengah kesukaran, kekeringan? Bapak Ibu Saudara, pemazmur mencoba melihat di sekelilingnya. Mungkin adakah yang memberikan pertolongan? Lalu Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang kedua, dia berkata bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa gunung tidak akan mampu memberikan pertolongan. Pengakuan dari Mazmur ini bahwa dia hanya bersandar berharap kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Kau berharap kepada gunung? Kau berharap kepada apa yang ada di dunia? Semua adalah dibikin oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali berharap. Jangan sekali-sekali bersandar kepada dia. Karena semua itu adalah tidak kekal adanya. Dia bilang dalam kesukaran, melewati lembah Baka, melewati kesusahan, melewati kesedihan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang memberikan perlindungan? Dia bilang bahwa pertolonganku hanya datangnya dari Tuhan. Biarlah ini menjadi iman kita semua pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 3 dia bilang begini. Tidak hanya berhenti di situ. Lalu dia jelaskan lagi. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Goyah artinya berarti tidak goyang ya. Berarti kokoh. Kokoh berdiri. Bapak Ibu Saudara. Nah, maksudnya begini. Bahwa ketika ia melakukan perjalanan sebagai seorang musafir, sebagai seorang peziarah, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Demikian hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bahwa di dalam dunia ini, semakin kita berjalan, betul ya, semakin capek. Ya, saya pernah mendaki Gunung Ungaran di Semarang. Semakin naik Bapak Ibu Saudara, semakin capek. Apalagi waktu itu saya bawa galon 1 galon itu ya.
Yang lain tidak mau bawa, tapi setelah tiba di atas, minumnya nomor 1. Tapi waktu disuruh bawa dari lereng bukit itu dia tidak mau. Tapi setelah tiba di puncak, semua berebut. Saya minta kau, sudah, silakan minum. Bapak Ibu Saudara, semakin kita berjalan, semakin kita capek. Tetapi di Mazmur 84 ayat 8 kalau tidak salah, dia bilang bahwa semakin berjalan, semakin kuat hendak menghadap Allah ke Sion. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang di dunia ini yang makin berjalan makin kuat. Semua menuju kepada kelelahan. Semua menuju kepada capek, letih, lesu. Bahkan melangkahkan kaki pun satu langkah kalau sudah badan terlalu loyo mungkin tidak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 84 ayat 8 dikatakan bahwa mereka makin lama makin kuat hendak menghadap Allah ke Sion. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena Tuhan menyertai orang-orang beriman. Karena Tuhan menyertai orang-orang percaya. Saya membaca kisah-kisah para misionaris Bapak Ibu Saudara. Ketika keluarga mereka dianiaya. Ketika anak-anak mereka dibakar hidup-hidup di depan mata mereka. Ketika orang-orang Kristen di segala tempat dianiaya karena iman mereka kepada Tuhan. Saya heran, kenapa mereka tidak mundur? Saya heran, kenapa tidak mereka kecewa? Saya heran, kenapa mereka tidak menyalahkan Tuhan? Saya heran, kenapa mereka terus berjalan? Siapa yang memberi kekuatan kepada mereka? Yang beri kekuatan kepada mereka adalah Tuhan. Ini ayat ini dikatakan, makin lama berjalan, makin lama melangkah, makin lama makin kuat, bukan makin mundur. Biarlah iman kita demikian di hadapan Tuhan. Makin kita menghadapi masalah, makin kita maju. Makin kita menghadapi berbagai macam tantangan, makin iman kita semakin maju. Itu yang dialami oleh para penginjil. Itu yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Sekalipun mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Sekalipun mereka harus mati. Sekalipun nyawa mereka terancam. Siapa yang memberi kekuatan kepada mereka? Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga iman mereka terus berkobar. Iman mereka semakin maju di dalam pekerjaan Tuhan. Maka ayat 4 dikatakan bahwa ia menjaga dan memelihara. Ia tidak terlelap, ayat 5, dan tidak tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita mau mendapatkan keamanan dari ancaman yang ada di dunia, biasanya ditaruh satpam, ditaruh penjaga. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan dan saya lihat ayat ini. Saya bilang mereka ini kan manusia. Suatu saat mereka ini akan lengah. Suatu saat mereka bisa terlelap. Suatu saat mereka bisa tertidur. Kenapa? Karena mereka manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengakui, pemazmur memberikan kekuatan, kepastian kepada kita bahwa kalau mau mendapatkan keamanan, pemeliharaan yang sejati, tidak bisa didapatkan di dunia, tidak bisa didapatkan dari orang-orang sekeliling kita, hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Ia menjaga, tidak hanya menjaga, ia memelihara. Okay? Ada banyak orang yang bisa menjaga tapi tidak tahu memelihara. Ada banyak orang yang bisa hanya jaga karena mungkin karena profesinya sebagai penjaga. Tapi untuk pelihara mungkin tidak dia lakukan. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara hidup kita hari ini. Dan buktinya hari kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di Keluaran 13 ayat 17. Di sana dicatat bahwa ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dia Tuhan yang memelihara. Dia berikan mana kepada mereka
dia beri makanan ya. Yang kedua, dia menjadi tiang api pada malam hari. Dan ia menjadi tiang awan pada siang hari. Supaya bangsa Israel tetap berjalan. Terus berjalan. Dan menuju kepada tujuan mereka. Yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan betul di ayat 6 perhatikan dikatakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Dan bulan pada waktu malam. Orang Israel sudah alami ini. Ketika mereka berjalan di siang hari, Tuhan jadi tiang awan bagi mereka. Untuk melindungi mereka. Supaya matahari tidak menyakiti mereka. Dan pada waktu malam Tuhan beri penerangan kepada mereka. Supaya mereka terus berjalan. Berjalan sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat 5. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah kanan. Ditegaskan kembali, Tuhan penjagamu. Tuhan naungan. Naungan berarti seperti burung Raja Wali atau seperti anak ayam yang melindungi anak-anaknya. Walaupun induknya kena hujan, pernah lihat ya? Dia tidak peduli. Yang penting anak-anaknya aman selamat. Tidak kena hujan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan menaungi engkau. Di mana? Di sebelah kanan. Oke? Di sebelah kanan. Nah, kenapa di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara? Kenapa di sebelah kanan bukan di sebelah kiri? Bapak Ibu Saudara perhatikan, seorang prajurit kalau dia pergi ke peperangan, ke medan perang, di sebelah kanan itu dia pegang apa? Biasanya pegang tongkat atau pedang. Kemudian di sebelah kiri dia pegang apa? Perisai. Oke? Ketika berperang, maka kemungkinan bisa musuh menyerang adalah di sebelah kanan. Kenapa? Karena penjagaan minim. Ketika di sebelah kiri, maka dia tangkis itu senjata. Tapi ketika diserang dari sebelah kanan, kemungkinan itu bisa mengancam hidupnya. Dan ia akan mati. Disitulah Tuhan bilang, bahwa aku menjaga engkau. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Ya, Tuhan menyempurnakan itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan, sekuat apapun kita jaga hidup di dunia ini, kita tetap tidak akan luput dari apapun yang ada di dunia ini. Bisa sakit penyakit. Perhatikan dokter-dokter yang hebat luar biasa. Itu yang menangani, tahu semua tentang kesehatan. Jaga semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya juga mereka meninggal dunia. Kenapa? Karena sekuat apapun kita. Mungkin kita berkata, saya sudah pasang semua penjagaan di sekeliling rumah saya, CCTV lah, semua segala macam dalam diri saya, sudah aman, sudah oke. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, bahwa ada saja kelemahan yang tidak sempurna, yang mungkin saja menjadi celah supaya penyakit atau apapun bisa masuk di dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan. Dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, memberi perlindungan kepada diri kita. Tuhan hadir di sana, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Maka kalau ada orang yang bilang hari ini saya sudah hebat, saya sudah kuat, saya bilang tunggu waktunya. Semua akan terbukti. Dan kamu akan lihat bahwa kamu tidak akan sempurna. Kamu adalah manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Yang diciptakan dari dalam debu. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus sadar bahwa ini adalah kita manusia lemah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan demikian, siapa yang bisa memberi pertolongan? Dalam keadaan kelemahan kita, siapa yang memberi pertolongan? Mazmur berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku hanya datangnya satu-satunya dari Tuhan sajalah. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menaungi engkau di sebelah kanan. Bahkan tidak hanya demikian. Ayat 7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan ia menjaga nyawa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus pernah berkata begini. Bahwa aku memberikan hidup kekal bagi mereka yang telah percaya, berharap, bersandar kepadaku sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun dari mereka diambil daripadaku. Ini janji firman Tuhan. Bapak ibu saudara, nyawa, ia menjaga nyawamu di sini. Ini berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal. Ketika kita terima Yesus Kristus, ketika kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, maka kita mendapatkan jaminan hidup kekal, yaitu keselamatan yang pasti dalam Tuhan. Ia menjaga nyawamu, bukan hanya tubuh dari kecelakaan, tetapi ia menjaga, memelihara kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya bahwa sejak kita terima Yesus, maka janji firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita belum percaya sepenuhnya bertobat kepada Tuhan, maka ini sangat jauh sekali daripada kita. Percaya beriman kepada Tuhan, maka ia akan menyatakan ini kepada kita. Bapak ibu saudara, hari ini ada banyak orang Kristen yang sudah salah jalan. Bahkan pemimpin-pemimpin Kristen pun sudah salah jalan. Mereka berpikir bahwa dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan dalam penemuan-penemuan di segala bidang kesehatan, dengan segala penemuan-penemuan yang luar biasa, dengan kebijakan-kebijakan yang hebat, mereka berpikir bahwa itu mampu memberikan perlindungan, mampu memberikan pertolongan. Bapak ibu saudara, ternyata itu juga tidak mampu memberikan pertolongan. Pemazmur hari ini menyatakan kepada kita, satu-satunya yang mampu bisa memberikan pertolongan adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang telah datang dari surga ke dalam dunia, menggantikan kita di atas kayu salib. Dan dia yang telah naik ke surga menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita berdoa.